On. Begini kan? Ini kembali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu saja memberikan kekuatan bagi kita hingga kita dapat melaksanakan acara ini, sebuah acara syiar agama Islam yang bertajuk Pandrita Islami. Kehadiran Pandrita Islami dalam live streaming pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 27 April 2020, sebagai bagian daripada ukhuwah Islamiyah, sebagai bagian untuk memperdalam, mengisi kekosongan hati dan kegalauan kita. Dan tentu saja jamaah, ya jamaah, saya Sabri Abian tidak sendiri menemani di acara Pandrita Islami, tapi nanti akan ada Ustadz Hafiz Rahman Al-Manduri yang nanti kita akan ngobrol, kita akan bertanya-tanya tentang seputar masalah agama Islam. Baik. Tentu saja terlaksananya acara ini berkat dukungan dari beberapa teman. Terima kasih sebelumnya untuk yang telah bersedekah sebagai bagian daripada untuk memperkuat lagi nilai-nilai keagamaan kita. Ada hamba Allah yang telah berpartisipasi memberikan sedekah, dan juga ada endorse kita, yakni Bakso Labda. Baksonya orang Bulukumba asli, bukan orang Bulukumba kalau tidak pernah mencoba bakso ini. Jadikan Ki Bakso Labda oleh-oleh untuk keluarga di mana saja. Sudah jual dalam bentuk box dan kiloan plus bumbu kuahnya. Nah, mantap dagingnya, terasa nikmatnya. Bagi yang ingin memesan silahkan di nomor telepon 085 399 856 838. Sementara untuk WA 081 526 124 541 dan FB atas nama Sakti Nur. Baik jamaah, ya jamaah, kita langsung saja bersama dengan Ustadz Hafiz Rahman Al-Manduri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, kebetulan kan saya orang Bugis Makassar. Beliau Ustadz Al-Manduri berarti dari Madura. Ketika kita jadi kesatuan dalam bingkai agama Islam, maka tidak ada yang dikatakan dari Madura, dari Bugis, Makassar, tapi kita ini adalah saudara Islam. Baik, nah Ustadz, pandemi COVID-19 mewabah di seluruh dunia, membuat segala tatanan, entah itu sosial, budaya, dan ekonomi, tergerus oleh tekanan tersebut. Namun dalam terpaan tersebut kita masih saja kuat untuk melaksanakan syiar dan syariat agama Islam. Nah, apa yang Ustadz ingin sampaikan dalam pertemuan kita di kesempatan hari ini tanggal 27 April 2020? Silahkan.
Iya. Dan juga kita terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Salam ataupun kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti hari kiamat kita Amin, 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 amin. Amin ya Allah. dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa keistimewaan Pak Sabri tentang bulan suci Ramadan. Iya. Ada 7 keistimewaan bulan suci Ramadan. Ada 7 keistimewaan. Bulan suci Ramadan. Wow. Apa-apa saja itu, Ustaz? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an Al-Karim Iya. bahwa orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini akan mendapat predikat la'allahum tattaqun, termasuk orang yang dikategorikan orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Itu yang pertama. Iya. Makanya ditegaskan di dalam awal permulaan saya tahunya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Jadi luar biasa kalau orang menempatkan dirinya untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Karena itu merupakan kewajiban Ramadan. Kita langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis menyatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala nar." Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, tentunya bukan cuma gembira saja melaksanakan perintah Allah, khususnya sholat 5 waktu, Iya. maka kelak di hari kiamat api neraka akan diharapkan oleh Allah menyentuh jasad. Jadi bukan hanya mereka bergembira karena bulan Ramadan telah dijumpainya kembali, tetapi bagaimana dia mampu melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Wow. Terutama sholat 5 waktu. Iya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Iya. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Iya. sebagaimana kata Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Oh. Kalimat tadi Jadi bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan. Jadi dosa-dosa yang dulu-dulu sejauh kita ikhlas dan ingin bertobat maka akan diampuni oleh Allah. Nomor 3, sekarang yang keempat. ya. Sekarang yang keempat, Rasulullah juga di dalam hadisnya menegaskan man qama Ramadan tadi man soma, sekarang man qama. Mangkoma. Ya, man qama Iya. Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mhm. Barang siapa yang bangun di tengah malam Iya. sepertiga malam jam 12 ke belakang, atau di dalam kitab dikatakan sepertiga malam itu setengah 3, Iya. bisa jam 12. Barang siapa yang bangun malam, bukan bangun malam karena apa? Karena melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu sholat tahajud, Iya. hajat, istighfar, Iya. taubat, dan macam-macam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa lalunya dengan rutin melaksanakan salat tengah malam, yakni tahajud. Atau sholat hajat, atau sholat tasbih, atau sholat tarawih. Kita ucapkan sholat-sholat sunnah. Iya. Kemudian yang kelima. Yang kelima, pada bulan Ramadan juga ada malam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadr ayat 3. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam turunnya Lailatul Qadar. Di dalam sebagian kitab fikih menerangkan bahwa
tanggal ganjil. tanggal ganjil. Bahkan di dalam Al-Quran lafal Al-Qadar kan ada alif, lam, ra, dan ra. Ada 5. Mulai tanggal 5 itu suruh jaga. Para sebagian ulama menyampaikan ketika saya mengaji di situ pondok, jadi kiai menyampaikan jaga turunnya Lailatul Qadar mulai tanggal 5 sampai tanggal ganjil terakhir. Tanggal 5 bukan puasa yang kelima ya? Pokoknya malam kelima. Malam kelima, berarti semalam sebenarnya sudah mulai kita harus Mulai kita harus perbanyak zikir, berdoa kepada Allah. karena satu malam lebih baik dari satu. Subhanallah. Kenapa? Para ulama sebagian menyatakan berjaga pada malam kelima karena lafal Al-Qadar itu kelima. Alif, lam, Oh iya iya iya. alif, lam, ra, dan ra. Diantisipasi mulai malam kelima kita jangan terlalu banyak begadang. Iya. Jangan terlalu banyak tidur, jangan terlalu banyak ngobrol paling kita. Taqarrubullah perbanyak kualitas kesukaan. Luar biasa. Yang keberapa itu sampai Ustadz, coba diperiksa kembali anunya. Ya, yang di dalam. Dilihat kembali apakah menyala. Nyalakan dulu. Iya, jamaah, mohon maaf kalau audio yang digunakan oleh Ustadz Hafiz Rahman terganggu karena memang kita lupa tadi untuk meng-on-kan. Oke, sekarang mungkin bisa. Oh ya Allah. Ya. Oh, oke. Baik. Lanjut ini deh. itu malam keempat kali puasa. Kemudian malam kelima Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran tepat pada bulan Ramadan. Ini keistimewaan bulan Ramadan yang Allah sudah abadikan di dalam firman surah Al-Baqarah ayat 130. Syahrul Ramadan al-Fadil Al-Quran dan Al-Nas wa Bayyinat maka pada bulan Ramadan Al-Quran juga diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau orang membaca Al-Quran pada di luar bulan suci Ramadan, membaca satu huruf maka segala kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegaskan di dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatu wal hasanatu asyru amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah yaitu kitab Al-Quranul Karim, maka Allah itu balas 10 kebaikan. Dan Abu Alif Lam Mim katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak mengatakan Alif Lam Mim itu harfun satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun, namun harfun berarti Alif Lam Mim tiga huruf. Bahkan para ulama sebagian kitabnya menyatakan kalau orang membaca Al-Quran satu huruf saja pada bulan suci Ramadan, maka
maka Allah akan membalas yang pertama 700 kebaikan, yang kedua 1000. Oleh karena itu Al-Quran itu luar biasa. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran, usahakan sebulan suntuk ini minimal menghatamkan Al-Quran 1 kali, karena 1 huruf itu akan diberi 10 kebaikan di luar bulan Ramadan. Tapi Bapak Abi, kalau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka Allah sampai membalas 1 huruf akan dibalas 1000 kebaikan. 1 huruf Dibalas 1000 kebaikan. dibalas 1000 kebaikan ya. Itu di dalam bulan suci Ramadan. Wah. Oleh karena itu dibuat kesempatan kita usahakan menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Karena Al-Quran itu menjadi obat. Bahkan dengan adanya atau kita menghadapi di tengah-tengah COVID-19 ini yang mendunia, yang disebut dengan virus corona atau wabah corona, apa yang disampaikan oleh para ulama, sebagian para ulama bahkan sepakat perbanyaklah baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi tolak bala. Tapi Ustaz, mungkin bisa dibesarkan suaranya karena sekarang kita memakai mic lain. Mohon maaf kepada jamaah ya jamaah. Ternyata alat yang kita pakai tadi bermasalah. Insya Allah besok kita akan benahi dan akan lebih jelas lagi vokal kita, suara kita. Dan masih di acara Pandita Islami bersama dengan Ustadz Hafiz Rahman Al-Manduri. Dan tentu saja acara ini didukung atau endorse kita ada Bakso Labda. Baksonya orang Bulukumba asli. Bukan orang Bulukumba kalau tidak pernah mencoba Bakso Labda. Dan jadikan Bakso Labda oleh-oleh untuk keluarga di mana saja. Sudah jual dalam bentuk box, sudah ada maupun dalam kiloan Ustaz ada, silakan. Plus ada juga bumbu kuahnya, pokoknya mantap dagingnya, terasa nikmatnya. Nah kalau mau pesan silakan 085 399 856 838, WA 081 526 124 541 dan FB atas nama Sakti Nur. Iya, oke. Ustadz, tadi kita telah menjelaskan, Ustadz tadi telah menjelaskan apa-apa saja yang menjadi sesuatu yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Ada 7 keistimewaan, ada 7 keutamaan. Dan nah, dalam 7 hal yang utama tersebut, dalam kondisi kita berada dalam serangan virus corona, apakah kita mampu melaksanakan semua itu, Ustaz? Bagaimana cara atau mengkondisikan untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi 7 hal yang luar biasa tersebut? Terima kasih. Sebenarnya Pak Abi, ini tergantung kitanya. Ya. Tergantung kita sesibuk apapun. Apalagi kita di tengah-tengah COVID-19, musibah sampai mendunia ini. Ya. Sebenarnya ini perhatian. Atau bahkan sebagian ulama mengatakan dengan adanya virus atau COVID-19 ini pasti Allah banyak hikmah yang kita berikan, banyak hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang pertama, secara gampang saja, sekarang mau kemana semuanya harus serba dibersihkan. Betul. Bahkan mau masuk ke masjid. Ya. Padahal menurut kita sudah menyetek dulu katanya bahasa Ubi. Iya. Wudhu dulu itu dalam keadaan suci. Kenapa kita mau masuk ke masjid masih dianjurkan untuk membersihkan? Inilah mungkin hikmah dengan adanya virus corona, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya Rasulullah ditegaskan, Allah paling senang kepada kebersihan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bersih. Allah itu indah, maka Allah suka kepada yang indah, dan bersih. Inilah mungkin hikmah. Artinya kita selalu mengambil dari sisi positif dengan berprasangka baik kepada Allah. Kenapa ada virus ini? Betul. Satu hal yang telah disampaikan oleh Ustadz bahwa ya akhirnya kita pun menjalankan apa yang menjadi
dasar daripada iman kita yakni selalu bersih. Betul. Ya, seperti tadi terasa memang sekarang biasanya kan kalau mau tidur ya cuci tangan Iya. sudah, cuci kaki sudah. Sekarang tidak afdol rasanya, tidak lengkap rasanya Betul. kalau tidak pakai sabun. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu rutinitas atau budaya kebiasaan yang baik. Amin. Ya. Lalu Ustaz, nah itu dalam kebersihan kita. Kebersihan kita. Bagaimana ditinjau dari segi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya COVID-19? Apa hikmah yang bisa kita petik? Satu hikmah lagi di dalam Al-Quran memang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus patuh kepada Allah dan kepada pemerintah juga. Jadi apa yang menurut pemerintah khususnya Ketua MUI tertinggi Ya, yang difatwakan seharusnya memang harus diikuti. Karena tiada lain dan tiada bukan pasti untuk kemaslahatan umum. betul. Jadi apapun yang diberikan atau fatwa oleh MUI pusat maupun MUI di kabupaten yang kita harus taat. Wa ulil amri minkum atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, katanya Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Seperti wabah ini. Ya, menurut kita kan tidak bertentangan. Jadi ini semua karena ini penyakit menular dan tidak ketemu apa istilahnya itu Pak Abi, apa penyebabnya, Iya, kita memang belum sampai sekarang ini kita belum dapat informasi yang patut dipercaya bahwa virus ini berasal dari mana. betul. Kita hanya mendapatkan informasi bahwa penyebarannya seperti ini, seperti itu, dan begitu banyaknya hoax yang beredar. Nah, bagaimana ditinjau dari segi agama orang-orang oknum-oknum yang melakukan sebuah pembodohan atau melakukan provokasi terhadap wabah ini? Menurut saya pribadi ini berita-berita hoax atau Iya. oknum ini memang harus diantisipasi. Iya. Karena katanya sebagian ulama juga menyatakan kita jangan terlalu panik, jangan terlalu takut, tapi harus waspada. Waspada. Ini kita juga. Karena kapan terlalu panik, terlalu takut, inilah nanti yang kena penyakit. Iya, betul. Itu akan menurunkan imun tubuh kita, Betul. kekebalan tubuh kita, Iya. kekuatan bagi tubuh kita ya Ustaz ya. Iya. Jadi kita tidak usah khawatir, penyakit dari Allah pasti obatnya itu ada dari Allah. Mungkin pada waktu sekarang ini masih belum dijumpai. Dan bahkan katanya Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang memperbanyak istighfar di rumah atau di masjid, Iya. apalagi sekarang kita dianjurkan sholat di rumah, sholat tarawih di rumah. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, virus COVID-19 cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz. Barang siapa katanya Allah yang senantiasa tidak lupa dengan istighfar, insyaallah kampung kita akan diselamatkan dari wabah-wabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi Pak Amin senantiasa ta'lil Quran, Ya. mengumandangkan membaca Al-Quran ini tadi. Ya, baik. Sekarang pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Kita ingin menyampaikan bahwa buka puasa nanti Ustaz jatuh pada pukul 17:58. Iya. Ya, 58 menit waktu Bulukumba dan sekitarnya. Ya. Kemudian sebelum kita lanjut lagi, ucapan terima kasih juga kepada yang telah bersedekah. Bagaimana acara ini bisa kita hadirkan, mudah-mudahan akan menjadi reguler acara ini. Siapa tahu ada saudaraku jamaah yang ingin bersedekah, ingin berinfak, silahkan dengan rekening
BNI 0766826184. Saya ulangi, bagi yang ingin berinfak untuk kelanjutan daripada acara ini, karena kita menghadirkan Al-Mukarram, Ustadz, para da'i yang tentu saja akan memberikan ilmu, berbagi ilmu dan mengarahkan kita ke hal yang dapat membahagiakan kita dan keluarga dan orang lain. Silakan di rekening 0766826184 dan untuk lebih pastinya hubungi WA 085242416376. Masih ada ini promo, Ustaz. Kemudian terima kasih dulu kepada Bapak Haji Padindang yang memberikan support untuk acara Panpita Islami, juga saudaraku Irwan Asnawi, begitupun juga saudaraku Aslan yang berada di Jakarta. Semoga dengan bantuannya, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa, lebih daripada itu. Oke. Nah, acara kita ini endorse-nya Ustaz, nanti kita buka puasa pakai makan bakso labda. Jadi bakso labda, baksonya orang Bulukumba asli. Bukan orang Bulukumba kalau tidak pernah mencoba bakso ini. Iya, karena bakso ini daging asli sapi, Ustaz. Kemudian sekarang bisa memesan, ada kiloan, ada pakai box. Kemudian juga ada bumbunya. Bisa diantar langsung ke rumah? Diantar langsung karena memang itulah yang menggampangkan sekarang. Silakan di rumah saja. Nanti diantarkan. Ya, dengan nomor telepon 085399856838, WA 081526124541, FB atas nama Sakti. Kita lanjut lagi, masih bersama dengan Ustadz Habib Rahman Al-Manduri dan saya Sabri Abian di Panpita Islami. Ustadz, berkaitan tadi dengan bulan puasa dan imun tubuh, bukankah kita diharuskan untuk mengkonsumsi makanan-makanan bergizi? Sementara kita ini dalam suasana bulan Ramadan dengan berpuasa, otomatis kondisi gizi kita atau stamina kita berkurang. Apakah tidak mempengaruhi imun tubuh kita dalam hal melawan virus corona ini? Sebenarnya Bapak Sabri Abian, ini puasa ini barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, katanya kayak saya, bahkan para ulama menegaskan, insya Allah tidak akan mengurangi kepada imun kita. Bahkan saya dapat ijazah dari seorang ustadz dan dia dapat ijazah juga dari seorang kiai, dan kiai ini terkenal di Kalimantan, yang namanya Tuan Guru Sekumpul. Tuan Guru Sekumpul. Ya. Biasa saya dengar. Ya. Bahkan biasa saya lihat di media sosial bagaimana ketika dia melakukan kegiatan aulia. Betul. Cocok itu ya? Iya. Ya. Siapa lagi? Tuan Guru Sekumpul. Tuan Guru Sekumpul. Itu sebutannya. Kalau namanya kayak Haji Zaini. Iya. Iya. Ini teman akrab abah kiai saya, yaitu kakek dari Kiai Raden Ahmad Azaim dan abah dari Kiai Raden Ahmad Fawaid As'ad Istubondo. Iya. Solusi, katanya, orang yang berpuasa kalau ingin tidak haus dan tidak lapar, maka sebelum kita minum, atau misalnya ada tempat air itu Pak Sabri, kita sebelum diminum bacakan surah Al-Kautsar sebanyak 7 kali. Surah Al-Kautsar ya? Kautsar 7 kali. Misalnya Pak Abi baca di rumah sebelum kita buka puasa, dibaca 7 kali, kemudian tiupkan 3 kali. Insya Allah, katanya kiai, biar berpuasa sampai tahun-tahunan tidak akan merasa haus dan lapar. Kenapa? Karena Al-Kautsar itu barang siapa, katanya Allah, yang minum air, mata air ya, di surga telaga Al-Kautsar, maka 1 kali selamanya tidak akan haus. Luar biasa. Ini sebenarnya rahasia Pak Abi. Tapi dengan datangnya bulan suci Ramadan, apalagi kita di tengah-tengah COVID-19, itu harus diberikan, harus disampaikan kepada
inilah Ramadan, inilah kemuliaan Ramadan. Ketika orang-orang mungkin saja menyembunyikan rahasia itu, Betul. maka di acara Pandita Islami, Pandita, ahli Islami, ahli dalam Islam, setidaknya kita mampu membuat apa manfaat kita sebagai orang Islam. Dan salah satunya, Ustaz juga telah menyampaikan sesuatu yang berkah sekali, sesuatu yang mujarab sekali, luar biasa sekali. Bahkan katanya Kiai saya itu Pak Sabri, Ya. biar tidak sahur, minum saja air itu. Insya Allah tetap sehat dan tidak merasa haus. Kalau tidak percaya dibuktikan. Sebentar malam Pak Sabri di rumah, sebelum buka puasa, bacakan dulu 7 kali, tiupkan ke air yang banyak, Iya. kemudian minum sekeluarga. Insya Allah dengan melaksanakan bulan suci Ramadan, dengan berkahnya air yang dibacakan dengan surah Al-Kautsar, Iya. kita tidak akan pernah kehausan dan Kehausan. kelaparan. Makanya kita ingat para ulama dulu. Bahkan saya ketika mondok itu dengar cerita dari seorang ustaz Iya. bahwa abahnya Kiai saya, Kiai As'ad itu, Kiai Raden As'ad Samsul Arifin, pernah berpuasa Iya. 3 tahun. Bahkan abahnya pernah berpuasa Iya. 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun berturut-turut. Menurut akal, kenapa seorang kiai, para ulama kok tidak lapar-lapar, tidak merasa kehausan? Ternyata Ya seperti rahasianya menjalani hari-hari biasa. biasa. Itu di luar bulan Ramadan. 30 tahun. Jadi 10 tahun untuk anak-anaknya, 10 tahun 10 tahun untuk dirinya, 10 tahun untuk keturunannya, 10 tahun niatnya itu Pak Sabri untuk santri-santri. Ternyata rahasianya kenapa para wali, para Ya. ulama senantiasa lebih banyak berpuasa daripada kita. Ternyata doa yang dibaca, Doa yang tadi itu ya. surah Al-Kautsar, Surah Al-Kautsar 7 kali, kemudian ditiupkan 3 kali. kemudian minum. Kalau diminum. Iya, biasa. Bahkan saya pernah diijazah oleh seorang ustadz, dan itu juga keluarga Kiai Raden As'ad, keluarga Kiai Raden Ahmad Fawaid, keluarga Kiai Raden Ahmad Azaim, namanya Lora Sa'ad. Barang siapa yang minum air, sebelum minum dibacakan wa ja'alna minan ma'i kulla syai'in hayyin di dalam Al-Qur'an. Maka ketika minum itu orang tidak akan pernah lesu dan loyo. Biar berpuasa sampai kerja pun tak penting, Iya. akan sehat. Asalkan dibaca Bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin di dalam Al-Qur'an. Itulah mungkin katanya Pak Abi keberkahan bulan Ramadan. Keberkahan. Apalagi dengan tema kita untuk hari pertama pertemuan kita ini, Betul. Pandita Islami, yakni keutamaan bulan Ramadan. Selalu kita bukan menyandingkan, tapi tidak sah rasanya kalau kita tidak menaruh kata bulan suci Ramadan. Betul. Saking sucinya sehingga hal-hal di luar daripada pemikiran kita, hal-hal yang tidak selama ini kita tidak pernah dapati, akhirnya kita jumpai di bulan Ramadan. Ya, Ustadz. Lalu karena ini kan beda dengan tahun kemarin ketika kita berpuasa ya, belum ada virus corona. Iya. Kita masih melenggang ke sana kemari, lakukan ikut dalam ceramah-ceramah. Ya. Nah, apa yang Ustadz rasakan dengan kondisi seperti itu ketika Ustadz bukan untung Allah memberikan jalan bagi kita untuk membuat sebuah acara Pandita Islami. Betul. Apa yang Ustadz rasakan? Saya sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Habib, memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah COVID-19 Ya. masih sempat untuk menyiarkan agama Islam, terutama di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Betul. Memang mayoritas di tengah-tengah COVID-19 semuanya mungkin merasakan dalam segi ekonomi. Ya. Terutama kita pekerjaannya cuma berdakwah mengajar. Tapi saya tidak
biasa di Allah. Yang namanya rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita mau minta kepada Allah, banyak berdoa, terutama di sepertiga malam, di sujud akhir ketika kita sholat sunnah. Insya Allah, mungkin pada tahun ini kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi urusan rezeki kita jangan khawatir. Insya Allah semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang 41 menit dari pukul 17, tinggal 4 menit lagi waktu kita, Ustadz. Iya, iya. Mudah-mudahan di pertemuan kita ini walaupun masih dalam kekurangan, sejatinya manusia itu kesempurnaannya terletak di kekurangannya. Tapi kita pun juga tidak boleh selalu mengkambing hitamkan kekurangan, karena itu tidak akan membuat kita produktif dan berkreasi. Kita mau mengucapkan permohonan maaf bila mana audio yang kita gunakan saat sekarang ini tidak terlalu jelas. Insya Allah besok kita akan memakai kembali audio yang kita gunakan awal karena kita lupa untuk mencasnya. Iya. Baik, terima kasih lagi kami ucapkan kepada saudaraku, orang tuaku yang telah berpartisipasi memberikan sedekah, berinfak untuk acara Pandita Islami. Silakan bagi saudaraku, bagi jamaah yang ingin berpartisipasi, ingin bagaimana sedekah itu menjadi sebuah amal pahala yang bercahaya nantinya dan bisa mencerahkan kehidupan dunia kita. Silakan di rekening 0766 826184 atas nama Muhammad Sabri. Silahkan BNI rekening 0766 826184. Silahkan untuk konfirmasi di WA 085 242 416 376. Kekuatan kita, Ustadz, karena saya berkeyakinan bahwa media sosial adalah cara untuk menyebarkan syiar agama Islam, dan inilah tanggung jawab kita. Saya dalam balutan kesedihan karena kita tidak mungkin lagi merasakan apa yang kita rasakan pada bulan Ramadan tahun kemarin. Virus corona telah merubah pandangan kita, mindset kita, dan itu harus kita terima dengan terus bertawakal, berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun juga sisi daripada dimensi yang kita akan dapatkan adalah berkah atau hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustadz, mungkin ada kata penutup yang Ustadz ingin sampaikan sebelum kita tutup acara ini. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Sofri. Dari saya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, khususnya di Bulukumba ini. Saya pribadi memang beribu-ribu maaf karena ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa semua. Saya Al-Fakir Fitrahman Al-Manduri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ya jamaah, inilah edisi pertama kita, perdana kita, edisi yang tentu saja menghadirkan keutamaan dari bulan suci Ramadan, bulan yang telah menguliti kita, bulan yang menjadikan kita bayi lagi, bulan di mana seluruh indera kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Ucapan terima kasih kembali kami ucapkan, sampaikan kepada Bakso Labda, baksonya orang Bulukumba. Bagi yang ingin menikmati Bakso Labda bisa delivery, bisa diantarkan langsung. Silakan di 085 399 856 838, WA 081 526 124 541, FB Sakti Nur. Dan juga terima kasih banyak kepada orang-orang yang telah mendermakan hartanya, bersedekah, berinfak. Semoga jalan tersebut adalah jalan mulia mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saya atau kami dari Pandita Islami tetap membuka donasi. Silakan bagi yang ingin bersedekah, berinfak. Bank BNI rekening 0766826184. Saya ulangi lagi, 0766826184. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok. Mudah-mudahan Allah melancarkan, memberikan kekuatan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ya jamaah Pandita Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.